saya meminta waktunya kalian dulu untuk digabung nih sama Teteh. Boleh nggak? Nah, sini Teteh akan memberikan sedikit penyuluhan kepada kalian mengenai tentang pencegahan demam tifoid atau tipes pada anak-anak. Tahu nggak demam tifoid itu apa? Demam tipes pernah ada yang ngedenger nggak? Tipes nggak? Ya udah, nanti Teteh jelasin ya. Nih, yang pertama, apa itu demam tifoid? Nah, demam tifoid adalah suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Jadi di sini demam tifoid ini tuh dia tuh disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu dia nggak akan terlihat gitu. Dia partikel kecil banget. Dia bakalan terlihat menggunakan mikroskop gitu. Lalu penyakit ini ditandai oleh panas berkepanjangan, ditopang dengan bakteremia tanpa keterlibatan struktur endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit monoskoler dari limfa, kelenjar limfe, usus dan Peyer's patch. Jadi di sini penyakit ini tuh ditandai biasanya panas. Nah, adik-adik pernah enggak panas? Oke, di situ bisa kadang demam itu bisa mengartikan berbagai penyakit ya. Nah, dan kalau misalnya udah sakit nanti diperiksa gitu. Lalu bagaimana terjadi penularan demam tifoid nih? Terjadi penularan demam tifoid ini itu dia karena Salmonella typhi sebagian besar melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman yang berasal dari penderita atau pembawa kuman. Biasanya keluar bersama-sama dengan tinja. Jadi di sini penularan bakteri Salmonella typhi ini dia tuh melalui makanan atau minuman gitu. Jadi kalau misalnya kita nih adik-adik nih sini biasanya kan suka jajan atau makan sembarangan di luar gitu. Nah, di situ bisa aja dia tuh terinfeksi oleh bakteri, kadang kuman-kuman yang lainnya. Makanya kita harus perlu berhati-hati untuk makan, minum, kita jajan. Kalau misalnya kita mau makan, mau minum, cuci tangan gitu. Karena mau bakteri atau kuman itu kan dia nggak kelihatan. Jadi dia itu sering menyebabkan kita sakit, apalagi pada anak-anak gitu. Dan di sini juga biasanya tuh keluarnya bersamaan dengan tinja. Tinja itu apa ya? Pupnya kita, tahu nggak? Ya gitu. Ya tahu ya. Ya gitu. Lalu, nah di sini ada tanda dan gejala. Nah di sini tuh ada tanda dan gejala. Masa tunas demam tifoid ini tuh berlangsung selama 10-14 hari. Gejala-gejala yang timbul sangat bervariasi. Dari minggu pertama itu dia demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaxis. Jadi di sini tuh yang minggu pertama itu dia tuh akan demam, panas. Tahu panas ya? Panas, terus pusing, puyeng, seul, mual, muntah gitu. Jadi di situ. Nah, kadang juga diare atau pup terus gitu. Lalu yang minggu keduanya itu dia gejala-gejalanya itu menjadi lebih jelas gitu. Berupa demam bradikardi, relatif terus lidah yang khas, kotor di tengah, tepi dan ujung merah dan tremor. Jadi di sini di minggu kedua itu dia tuh akan lebih jelas gejalanya gitu. Kayak misalnya lidahnya teh kotor. Pernah nggak sih adik-adik kalau misalnya sakit ada yang ngerasain nggak enak makan nggak? Kalau sakit pernah ya. Nah di situ tuh dia lidahnya nggak ini istilahnya dia lidahnya ya, ngerasain kita sakit juga gitu. Ya kadang pahit gitu. Lalu yang selanjutnya itu di sini tuh kayak penyeluruhannya. Di sini tuh ada yang pertama demamnya itu berlangsung selama 2 minggu. Nah 2 minggu itu 14 hari. Nah langsung yang keduanya itu bibir kering, pecah-pecah, nafas berbau tidak sedap,
lidah kotor, perut kembung, hati dan mukanya membesar, apatis, lusuh dan tidak bersemangat. Nah biasanya kalau misalnya pada anak-anak kalau misalnya sakit itu dia akan letih gitu, terus dia nggak bersemangat tuh. Nah adik-adik juga sekarang nih pada sakit ya, jadi kayak misalnya dia tuh kalau anak yang sakit tuh biasanya nggak mau ngapa-ngapain gitu, aktivitasnya jadi terhambat gitu, biasanya nggak mau main gitu. Nah terus yang selanjutnya itu terdapat bintik-bintik merah pada punggung. Jadi menurut yang di sini gitu ya, ada terdapat bintik-bintik merah pada punggung. Lalu yang terakhir itu ada epistakis atau mimisan pada anak besar. Biasanya juga gejalanya bisa terjadi di situ gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada komplikasi demam tifoid. Nah, di sini tuh ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit ini, yaitu sistis, bahkan pyelonephritis dapat juga merupakan penyulit demam tifoid. Lalu yang kedua itu pneumonia sebagai komplikasi sering dijumpai pada demam tifoid. Keadaan ini dapat ditimbulkan oleh kuman Salmonella typhi, namun seringkali sebagai akibat infeksi sekunder oleh kuman lain. Jadi udah yang udah dijelasin dari awal sama Teteh ya, bahwa ini tuh penyakit ini tuh karena bakteri gitu. Tahu nggak sih bakteri? Jadi kuman dia tuh. Makanya kalian kalau misalnya main kalau apa gitu harus mencuci tangan gitu. Jadi biar misalnya si bakterinya itu nggak masuk ke kita gitu, nggak kemakan. Dan ada beberapa komplikasi lainnya, nggak bisa Teteh jelasin ya. Nah, lalu selanjutnya itu bagaimana perawatan pada demam tifoid atau demam tipes ya, demam tipes gitu. Nah di sini tuh tidak boleh tidur dengan anak-anak lain, mungkin ibunya yang harus menemani mama kalian atau orang tua kalian gitu, harus nemanin, tetapi jangan tidur bersama-sama gitu. Anak-anak lain yang mengunjungi juga tidak boleh duduk di tempat tidur yang sama dengan si yang lagi sakit gitu, karena kalau misalnya dia bareng-bareng bisa juga tertular gitu. Lalu yang kedua itu ada tirah baring selama demam sampai dengan 2 minggu normal kembali. Jadi di sini tuh tirah baring tuh kayak kalian tuh istirahat gitu, kalian tidur gitu, enggak. Jadi kalian aktivitasnya itu diminimalin sekecil mungkin untuk kalian istirahat selama 2 minggu ini. Jadi nggak boleh dulu main, nggak boleh dulu beraktivitas di luar gitu, biar kalian tuh bed rest gitu. Nah, makanan harus mengandung cukup kalori, cairan, protein, tidak boleh mengandung banyak serat. Jadi kalau misalnya kalian sakit tetap harus makan sayuran gitu. Siapa yang di sini yang nggak suka sayuran? Kakak, pintar. Nah, jadi kalian tuh harus makan sayuran terus buat biar sehat. Karena kalau misalnya kalian nggak sering-sering makan sayuran juga, nanti kan kalian bakalan sakit gitu, bakalan ada yang itulah pokoknya mah. Nah lalu yang selanjutnya itu harus menjaga kebersihan perseorangan, tempat tidur, pakaian, dan peralatan yang dipakai oleh ini pasiennya. Jadi kalian tuh harus menjaga benar-benar menjaga kebersihan. Nah kayak misalnya kalau udah kotor nih, kalau habis main udah kotor, kalian harus pulang gitu, ganti baju, mandi gitu. Karena kalau misalnya kebersihan itu penting banget gitu buat kalian gitu, baik dari tempat tidurnya, pakaiannya gitu. Kalau misalnya sakit juga sama gitu, walaupun dia nggak beraktivitas tetap aja buat kebersihan harus tetap dijaga, harus tetap dibersihin gitu badannya gitu. Lalu jika sudah mendapatkan terapi obat, lakukan memberi obat dengan benar. Nah, di sini kalau misalnya kalian sakit nih, kayak Ade nih, udah minum obat belum? Ya. Belum.
batuk kue eta teh virus ya. Jadi harus ini ya, harus diminum obatnya biar nggak sakit gitu, biar sembuh. Nah di sini ada makanan-makanan yang tidak merangsang saluran cerna, karena kalau misalnya orang yang sakit kalau terlalu banyak makan juga nggak bakalan baik gitu. Lalu yang terakhir itu ada obat-obatan. Di sini tuh ada obat-obatan yang sering untuk digunakan untuk antimikroba, yang sering dipergunakannya itu kayak ada obat chloramephenicol, diamefenicol, terus kontramoxazol, ampicillin dan amoxicillin, cephalosporin generasi ketiga, fluoroquinolone, obat-obat simpotiknya itu dia ada antipyretika, tidak perlu diberikan secara rutin. Terus kortikosteroid, lalu vitamin B kompleks dan vitamin C sangat diperlukan untuk menjaga kesegaran dan kekuatan badan serta berperan dalam kestabilan pembuluh darah kapiler. Nah, di sini nih untuk pencegahannya itu ada yang pertama itu perilaku hidup sehat. Nah, dalam perilaku hidup sehat ini dia itu ada pengolahan makanan sesuai dengan cara sehat, bahan makanan suci lalu dimasak. Nah, lalu yang keduanya itu gunakan air bersih. Terus makanan selalu ditutup untuk menghindari bakteri mencemari makanan gitu. Makanya kalau misalnya ada ibu-ibu atau apa gitu ya, atau kalian aja nggak apa-apa naruh makanan kalau nggak ditutup udah kena lalat nih misalnya, ya itu udah nggak boleh dimakan lagi, karena si lalat itu kan biasanya dia membawa kuman yang nggak terlihat gitu. Terus yang selanjutnya itu menghindari konsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, kayak misalnya kalian juga boleh jajan di luar, tapi harus dipastiin ini bersih atau enggak nih makanannya gitu. Lalu yang kedua itu kebersihan perorangannya gitu. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini siapa yang sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Siapa? Sering nggak? Sering. Kalau misalnya kalian belum menerapkan itu, nanti kalian bakalan ya intinya nanti bakalan ada bakteri yang masuk ke kita ke tubuh kita. Jadi sering-seringlah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Master ceng kuduna ceng batuk kue. Terus yang kedua itu kuku selalu pendek dan bersih. Nah, di sini siapa kukunya yang panjang-panjang dan hitam-hitam. Nah, lain kali nanti minta ke ibu dari sini, nanti minta ke ibu atau ke bapaknya, minta dipotongin, dibersihin ya, nanti biar nggak ada bakteri gitu, atau kuman atau virus yang lainnya, biar kalian sehat gitu. Terus yang ketiga itu ada cuci tangan dengan sabun sehabis membersihkan, apa ya disebutnya, kalian kalau misalnya udah buang air besar tuh kalian cuci itunya harus menggunakan sabun gitu. Lalu yang keempat itu bersihkan lingkungan rumah dalam dan luar setiap hari. Nah, nanti bilangin ibu bapak gitu, nanti bersihin rumahnya ya gitu, mau di depan mau di luar bersih gitu. Nah, lalu yang kelima itu ada cegah aliran air kotor yang tersumbat. Nah, kalau misalnya ada selokan yang tersumbat itu harus dibenerin gitu. Lalu pisahkan tempat BAB dan BAK penderita demam tifoidnya biar nggak tertular. Nah, di sini kan tadi Teteh udah ngejelasin nih. Teteh mau nanya apa pengertian dari demam tifoid tadi, coba Ge. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Jadi dijelasin lagi ya. Jadi demam tifoid itu dia itu yang disebabkan oleh bakteri salmonella gitu. Oleh bakteri sih intinya gitu. Jadi namanya tuh bakteri salmonella. Nah, siapa yang tadi ngedengerin tanda gejalanya apa? Panas itu. Apa yuk? Panas. Mimisan. Ya, terus apa lagi? Bibir kering, bibir kering. Ya. Terus mual. Ya, terus
Pintar. Lalu lalu bagaimana perawatan pada demam tipoid? Gimana cara merawatnya tadi? Biar ya terus bersih ya bagaimana pencegahannya? sering cuci tangan, makan yang sehat. Iya, pintar. Nah, udah kan? Teteh udah nanya nih. Kalian ada yang mau nanya nggak ke Teteh? Apa itu? Mau nanya nggak? Nggak? Udah? Udah nggak nanya nih? Enggak. Mau nanya nggak? Enggak. Ibunya mau nanya? Nggak. Ya udah, cukupkan sekian sama Teteh. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih juga untuk waktu kalian. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penerangan. Teteh mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.